One Piece, inikah dosa masa lalu Kuma? Sosok Bartolomeo Kuma sepertinya memang memiliki dosa masa lalu yang sengaja dia sembunyikan dari orang-orang dalam cerita karya Eiichiro Oda, yaitu One Piece. Namun, sampai sejauh ini masih belum diketahui apa yang kemudian jadi dosa besar atau kesalahan dari Kuma tersebut. Hal ini mengingat Oda Sensei sendiri masih merahasiakan informasi tersebut dari para penggemar. Sosok Bartolomeo Kuma saat ini menjadi fokus perbincangan hangat para fans One Piece setelah koneksinya dengan Jewelry Bonney perlahan mulai terkuak. Meskipun informasi mengenai koneksinya dengan Bonney mulai terungkap, tetapi ada satu hal lainnya yang masih membuat para fans penasaran. Apa dosa terbesar dari sosok Kuma? Dosa masa lalu Kuma. Dalam ceritanya, Bartolomeo Kuma memiliki julukan Kuma si Lalim alias Kuma si jahat. Namun, apa yang kemudian jadi kesalahan Kuma sehingga dia mendapatkan julukan tersebut? Apakah hal itu menjadi sebuah dosa besar bagi Kuma? Jinbe sebenarnya pernah menghadirkan informasi mengenai sosok Kuma, meskipun dia sendiri tidak yakin dengan informasi tersebut. Menurut Jinbe, Kuma dahulu dikenal sebagai pemimpin atau raja dari wilayah Sorbet di South Blue. Namun, pihak Angkatan Laut kemudian menangkapnya dan menghukum Kuma. Hal ini mengungkap hubungannya dengan pihak pasukan revolusi, yang mana membuat Kuma akhirnya harus dihukum seumur hidup. Tetapi, muncul hal lain di mana Vegapunk tertarik dengan kekuatan Kuma. Mereka kemudian menjalin kesepakatan untuk merubah Kuma jadi pasifista dan dia terbebas dari hukumannya. Namun, apakah kemudian cerita Jinbe tersebut memang benar? Pasalnya, Bonney sendiri tidak percaya dengan ceritanya dan meyakini jika Kuma adalah sosok yang baik. Meskipun begitu, petunjuk lain kemudian muncul di chapter 1072 kemarin. Dalam chapternya kita melihat bagaimana Bonney bersikukuh untuk melihat apa yang menjadi milik Kuma yang tersimpan di sebuah ruangan khusus di Egg Hub. Vegapunk sendiri memperingatkan Bonney jika akan kecewa dan sakit hati jika mengetahui yang sebenarnya tentang sosok Kuma. Sayangnya, Oda belum memperlihatkan hal tersebut di chapternya. Pertanyaan besarnya kemudian, apa dosa besar atau kesalahan yang Kuma lakukan pada masa lalu? Ada beberapa spekulasi terkait hal ini jika berkaca dari beberapa hal yang sudah dihadirkan dalam ceritanya. Pertama, Kuma mungkin tidak berlaku adil atau sangat jahat kepada rakyatnya di kerajaan Sorbet. Ini mirip seperti Don Quixote do Flamingo atau Wapol, yang membuat penduduknya benci terhadap sang pemimpin. Ini juga yang mungkin pada akhirnya membuat Kuma kemudian diusir dan terpaksa menjadi bajak laut, seperti yang diceritakan oleh Jinbe. Kedua, kesalahan Kuma lainnya adalah dia melawan pihak World Government. Kuma mungkin mengambil keputusan seperti halnya beberapa wilayah atau kerajaan lain yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan aliansi World Government. Hal ini memancing pertempuran atau perselisihan antara dia dan pihak World Government atau kaum naga langit. Berbagai propaganda pun kemudian disebar demi menjatuhkan Kuma. Ini mungkin alasan mengapa kemudian Kuma bisa mengenal Vegapunk dan juga pasukan revolusi. Perubahan Kuma. Berdasarkan penjelasan di atas, apakah artinya Kuma memang benar-benar sosok yang jahat? Untuk saat ini kita masih belum bisa mengonfirmasi secara pasti mengenai hal itu. Tetapi chapter 1072 juga memberikan kita petunjuk lain terkait kesalahan besar Kuma ini. Dalam chapternya kita melihat bagaimana adanya kilas balik antara Kuma dan Vegapunk sebelum dia mengeluarkan isi kenangan dalam kepalanya. Dalam percakapan tersebut, Kuma pada awalnya malu untuk mengikuti permintaan Vegapunk yang ingin Kuma merubah kenangan dalam kepalanya menjadi wujud nyata untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Namun pada akhirnya dia mau melakukannya. Meskipun bisa jadi alasan Kuma awalnya menolak permintaan Vegapunk karena alasan privasi atau hal lain. Namun bisa jadi juga ada kaitannya dengan kesalahan yang pernah Kuma lakukan. Kuma mungkin tidak ingin Vegapunk atau orang lain melihat atau mengetahui rahasia kelamnya tersebut. Namun, bagaimana kemudian bisa merubah menjadi lebih baik seperti sekarang?
Jawabannya adalah Jewelry Bonney. Meskipun kita sudah tahu jika Bonney dan Kuma adalah ayah dan anak, tetapi yang masih jadi misteri adalah seperti apa hubungan mereka. Apakah Bonney merupakan anak kandung atau anak adopsi seperti halnya Uta dan Sengs? Tetapi terlepas dari hal itu, kemunculan Bonney sepertinya memang benar-benar merubah hidup Kuma. Oleh karena itulah kenangan yang dimiliki oleh Bonney dan informasi yang diketahui tentang Kuma dari Jinbe dan orang-orang berbeda. Jinbe tahu tentang kisah Kuma bisa jadi jauh sebelum kemunculan Bonney dalam hidup Kuma, tetapi semuanya merubah setelah Bonney muncul. Ini juga yang mungkin jadi alasan Kuma meminta kepada Vegapunk agar dia melarang putrinya melihat atau mengetahui masa lalunya. Kuma tidak ingin anaknya kecewa saat mengetahui jika masa lalu ayahnya begitu kelam. Atau bisa jadi juga sebenarnya Kuma tidak ingin Bonney mengetahui tentang masa lalunya atau asal-usulnya. Kita nantikan saja teman-teman perkembangan cerita selanjutnya tentang Kuma pada chapter yang akan datang.